Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Mukti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang. Di sini saya akan membahas modul 1.1.A.8, hasil dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan merupakan ruang murid untuk mengasah dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan hidup. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup murid secara lahir dan batin. Yang perlu dipahami adalah seluruh rangkaian pendidikan yang berpihak pada murid, karena murid adalah benih yang unik dan beragam. Sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, yaitu dengan memahami lebih dalam bagaimana karakter murid, yang disesuaikan dengan trilogi pendidikan KHD, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutpuri handayani, yang mengedepankan konsep asih, asah, dan asuh. Dalam kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan komitmen kita sebagai guru dalam mendidik murid. Pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, yaitu murid hanya sebagai objek pembelajar atau teacher center, guru sebagai aktor pembelajar. Selanjutnya, hanya transfer materi pelajaran dan capaian target belajar sesuai dengan KKM. Kemudian, kurang memahami karakter murid, baik kelemahan maupun potensi murid. Kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1, yaitu student center, pembelajaran berpusat pada murid. Guru bukan lagi aktor di kelas yang mendominasi seluruh rangkaian proses pembelajaran, namun lebih mengutamakan peran murid dalam mencari berbagai sumber belajar dan menuntun murid untuk berperan aktif, kreatif, serta berkolaborasi dengan teman lainnya agar mendapatkan hal yang baru. Selanjutnya, aspek pembelajaran yang dimaksudkan adalah pembelajaran secara menyeluruh, yaitu guru tidak hanya fokus mengembangkan aspek kognitifnya saja, melainkan pada aspek lain seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, agar murid dapat menjadi manusia seutuhnya, sehingga secara mandiri mampu berperan aktif dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, memahami karakter murid. Akhirnya, saya sadar bahwa setiap murid terlahir unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai keunikan mereka dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya. Ibarat kertas, mereka sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang masih samar. Kemudian tugas guru adalah menuntun murid untuk menebalkan goresan positif yang bisa membawa mereka meraih cita-cita dan memiliki budi pekerti luhur. Pembahasan ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, pembelajaran inovatif. Guru merancang model pembelajaran di kelas lebih menarik lagi, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Yang kedua, memberi ruang bagi murid lebih luas untuk mengembangkan ide kreatif mereka ketika pada saat pembelajaran, misalnya saja dengan membuat peta konsep, infografis, catatan khusus sesuai kesukaan murid. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter murid ketika di sekolah dengan saling bertegur sapa, berjabat tangan, mencium tangan Bapak Ibu guru saat datang maupun selesai pembelajaran, mendudukkan badan ketika lewat di depan Bapak Ibu guru, dan berpenampilan rapi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.